Hai, teman-teman. Selamat datang di channel Kumakun. Di sini kita belajar hal-hal seru dan bermanfaat dengan cara yang asik. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Ayo, kita mulai petualangan hari ini. Hari ini, kita akan bahas materi SSW Pertanian Part 6 tentang kegiatan budidaya padi. Di Jepang, padi biasanya dibudidayakan dengan metode tanam pindah menggunakan mesin canggih bernama transplanter. Wah, keren ya. Kalau kita lihat, kegiatan menanam padi ini dimulai dari bulan Maret sampai September. Panjang banget, tapi seru loh. Di bulan Maret, para petani mulai menyebarkan benih, lalu masuk ke tahap pembibitan. Disinilah bibit padi tumbuh kuat sebelum dipindahkan ke sawah. Bulan April adalah saat yang sibuk. Petani mulai menanam padi di sawah, disusul dengan pemupukan dan penyemprotan herbisida untuk menjaga padi dari gulma. Lanjut ke bulan Mei dan Juni, padi mengalami masa penting yaitu pembentukan malai, bagian yang nanti menjadi bulir padi. Setelah itu, padi masuk ke tahap bunting, di mana batangnya semakin kuat dan siap menghasilkan banyak butir padi. Bulan Agustus, saat yang dinanti. Malai padi mulai keluar dan menguning perlahan. Ini tandanya padi sudah hampir matang. Lalu di bulan September, waktunya panen. Hori, sebelum semua itu, ada bagian penting yang harus kita tahu, persiapan benih. Benih padi terdiri dari beras coklat, yaitu bagian yang berisi embrio dan endosperma, dan dilindungi oleh kulit padi yang keras. Embrio adalah bagian kecil yang nantinya tumbuh menjadi daun dan akar setelah berkecambah. Sedangkan endosperma adalah gudang makanan. Di dalamnya ada nutrisi penting untuk mendukung pertumbuhan si embrio kecil. Setelah kita tahu struktur benih padi, sekarang yuk kita lanjut ke proses penting lainnya sebelum padi ditanam. Sterilisasi benih. Pertama-tama, benih padi harus disterilkan. Sterilisasi ini bertujuan untuk melindungi benih dari penyakit berbahaya, seperti white tip nematode of rice, Gibberella fujikuri, dan Pseudomonas glumae. Kalau tidak disterilkan, benih bisa terserang penyakit yang bikin padi gagal tumbuh, loh. Perendaman benih padi. Setelah disterilkan, benih padi perlu direndam. Direndam selama 7-10 hari dalam air bersuhu 10-15 derajat Celcius. Tujuannya supaya benih bisa menyerap cukup air dan siap tumbuh kuat. Kalau suhu air terlalu tinggi atau terlalu rendah, bisa-bisa pertumbuhan benih tidak maksimal. Jadi, suhunya harus dijaga ya, teman-teman. Mempercepat pertunasan. Setelah perendaman selesai, kita lanjut ke tahap mempercepat pertunasan. Caranya dengan menghangatkan benih di suhu sekitar 30 hingga 32 derajat Celcius. Kita mau benih bertunas dengan sempurna, sekitar 1 mm panjangnya, bentuknya seperti dada merpati. Kalau kurang, artinya tunasnya belum siap. Kalau berlebihan, malah bisa rusak. Jadi, tunas yang pas itu penting banget untuk hasil padi yang kuat dan sehat. Setelah benih siap, sekarang kita masuk ke tahap penting berikutnya, yaitu pembibitan. Apa sih pembibitan itu? Pembibitan adalah proses menumbuhkan bibit padi sebelum dipindahkan ke sawah menggunakan mesin canggih yang disebut transplanter. Proses pembibitan. Pertama-tama, kita perlu menyiapkan wadah pembibitan, berukuran sekitar 60 cm panjang, 30 cm lebar, dan 3 cm tinggi. Wadah ini diisi tanah yang sudah dicampur pupuk, disiram air, lalu benih padi yang sudah dipersiapkan tadi ditanam dan ditutup lagi dengan tanah. Setelah itu, wadah ditutup dengan bahan khusus untuk menjaga suhu tetap hangat, biasanya diletakkan di dalam rumah kaca atau greenhouse. Ini penting supaya benih cepat bertunas. Perkembangan bibit. Nah, setelah bertunas, bibit akan mulai menghijau. Tugas kita sekarang adalah terus merawatnya dengan menyiram secara rutin sambil menjaga suhu udara di dalam rumah kaca. Bibit padi akan menjadi bibit muda setelah 20-25 hari masa budidaya. Kalau kita terus sabar merawatnya, setelah 30-35 hari, bibit akan tumbuh lebih besar dan disebut bibit sedang. Ciri-ciri bibit. Bibit muda biasanya punya daun pertama, daun kedua, dan daun ketiga. Sedangkan bibit sedang sudah memiliki daun keempat, makin banyak daunnya, makin siap untuk dipindah ke sawah. Setelah bibit siap, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, pengelolaan sawah. Yuk, kita lihat apa saja langkah pentingnya. 1. Persiapan sawah. Tahap pertama adalah persiapan sawah.
Sawah dibajak menggunakan traktor rotari, mesinnya keren banget. Setelah air dimasukkan ke sawah, tanah diaduk hingga empuk. Proses ini disebut pelumpuran. Pelumpuran penting supaya tanah jadi lembut, sehingga akar padi bisa tumbuh kuat dan sehat nanti. 2. Pemupukan. Setelah tanah siap, kita masuk ke tahap pemupukan. Pupuk disebar ke seluruh permukaan sawah sebelum atau saat pelumpuran. Ada juga metode canggih, yaitu pemupukan sambil menanam menggunakan mesin transplanter. Dengan cara ini, pupuk langsung terserap di dekat akar padi, hasilnya lebih efektif dan hemat waktu, loh. Nah teman-teman, setelah sawah kita siap, saatnya masuk ke tahapan yang lebih seru lagi. 3. Penanaman padi. Penanaman padi sekarang semakin canggih, loh. Biasanya dilakukan dengan mesin transplanter, yang bisa menanam 2-8 baris sekaligus. Dengan mesin ini, jarak antar baris sekitar 30 cm, sedangkan jarak antar tanaman diatur otomatis di kisaran 10-30 cm. Teknologi ini membuat pekerjaan lebih cepat dan hasil tanam lebih rapi. Mantap banget, kan? 4. Pengelolaan air. Setelah padi ditanam, kita harus mengelola air di sawah. Air dimasukkan untuk melindungi bibit yang baru ditanam. Kalau akar atau daun mulai tumbuh, kita lanjut ke proses penggandaan batang baru, dengan cara mengendalikan air di sawah. Setelah itu, air bisa dikeluarkan untuk membantu pertumbuhan sesuai kebutuhan tanaman. Semua harus seimbang supaya padi tumbuh subur dan sehat. 5. Penyemprotan herbisida. Tahap selanjutnya adalah penyemprotan herbisida. Ini penting untuk mencegah gulma atau tanaman pengganggu. Herbisida bisa berbentuk granula atau tipe cairan flowable yang mudah menyebar. Dengan langkah ini, padi bisa tumbuh tanpa terganggu dan mendapatkan nutrisi maksimal dari tanah. Setelah padi tumbuh, kita harus waspada terhadap hama dan penyakit, teman-teman. Padi bisa diserang penyakit seperti penyakit blas atau bercak coklat di daunnya. Kalau ada hama seperti serangga yang makan daun atau malai padi, kita harus cepat-cepat lakukan pengendalian supaya tanaman tetap sehat dan hasil panennya maksimal. 7. Pemupukan tambahan. Nah, supaya padi makin kuat dan berbunga dengan sempurna, sekitar 15-25 hari sebelum malai keluar, kita kasih pupuk tambahan. Pupuk tambahan ini biasanya mengandung nitrogen dan kalium, yang penting untuk pertumbuhan bunga padi, atau yang disebut lema. Kalau lema sehat, hasil panen juga bisa lebih banyak dan berkualitas. 4. Pemanenan. Kalau padi sudah melewati masa tumbuhnya, dan malainya sudah keluar, berarti sebentar lagi kita bisa panen. Biasanya sekitar 30-60 hari setelah malai keluar, padi sudah siap dipanen. Untuk panen, petani menggunakan mesin canggih yang namanya combine. Mesin combine ini keren banget, loh. Dia bisa memanen dan sekaligus merontokkan padi secara otomatis. Di Jepang, hampir semua panen padi pakai mesin combine supaya cepat dan hasilnya maksimal. 5. Pengaturan dan pengiriman. Teman-teman, setelah padi dipanen, ternyata gabahnya masih basah, loh. Kadar airnya tinggi banget, sekitar 20-27%. Jadi gabu harus dikeringkan dulu, pakai mesin pengering besar ini. Visual, gambar mesin pengering serealia. Gabu dikeringkan sampai kadar airnya tinggal 14-15%, baru deh digiling buat ngilangin kulit padinya, dan keluarlah beras coklat yang siap dikemas. Nanti beras ini dikemas di karung atau wadah fleksibel, masing-masing 30 kg, siap kirim kemana-mana. 6. Pengelolaan sawah setelah panen. Eits, petualangan di sawah belum selesai. Setelah panen, sawah harus dibajak lagi pakai traktor rotari, supaya sisa-sisa tanaman kayak merang, jerami, dan gulma bisa ditimbun ke dalam tanah. Ini penting banget supaya tanahnya jadi subur lagi buat musim tanam berikutnya. Wah, seru ya, sawah selalu berputar, kayak siklus kehidupan. Budidaya padi dengan biaya rendah. Kuma-kun mau cerita gimana caranya nanam padi yang murah meriah tapi tetap keren. Ada dua cara nih, pertama, budidaya dengan penyemaian langsung, dan kedua, dengan penanaman jarak lebar. 1. Budidaya dengan penyemaian langsung. Penyemaian langsung itu seru banget. Benih langsung ditebar di sawah, gak perlu dipindahin dulu kayak biasa. Jadi, hemat alat dan waktu. Ada dua tipe. Kalau sawahnya berisi air, benih langsung ditebar di lumpur yang sudah diolah.
Benihnya bisa dicelupin ke kalsium peroksida atau besi biar cepat tumbuh. Kalau sawahnya kering, benih ditebar dulu, terus sawahnya dialiri air setelah benih mulai tumbuh. Kayak trik sulap sawah. Asteris. 2. Budidaya dengan penanaman jarak yang lebar. Nah, kalau mau irit juga, bisa pakai cara kedua, jarak antar padi dilebarin. Biasanya jarak antar baris 15 cm, sekarang bisa diperlebar sampai 28 cm, bahkan 30 cm. Hasilnya, hemat bibit, hemat bahan pembibitan, dan hemat waktu kerja. Asik, kan? Selanjutnya Kumakun mau kenalin padi yang bukan buat nasi, tapi buat makanan ternak, loh. Ada 2 jenis padi untuk pakan. Benih padi khusus buat pakan, dan WCS Whole Crop Silage alias silase seluruh tanaman. Tentang WCS padi. WCS itu keren banget. Petani panen buah padi sebelum terlalu matang, biar batang dan daunnya juga ikut dimanfaatkan. Biasanya dipanen pas tahap kuning, supaya kualitas silase tetap jos. Nah, untuk ini, petani padi dan peternak harus kerjasama ya gelombang. Kelebihan beras untuk pakan. Asteris, beras untuk pakan ini bisa dipanen banyak. Tanamannya kuat dan gak gampang patah. Tahan penyakit. Rasa dan mutu berasnya gak ngaruh buat pakan ternak, jadi bebas worry. Banyak yang berukuran besar. Seru kan? Plus, harganya lebih murah dibanding beras konsumsi, jadi cocok banget buat menghemat biaya. Hemat bibit, hemat pupuk, hemat tenaga. Asteris. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga pembahasan tentang SSW pertanian ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan update terbaru dari Kumakun. Sampai jumpa di video berikutnya.